Perempuan ini sebenarnya adalah seorang mumi yang usianya sudah ratusan tahun. Ia ditahan oleh pemerintah yang menemukan makamnya terkubur di sebuah padang pasir di daerah Irak. Ia dirantai dan disuntikkan cairan merkuri secara terus-menerus untuk menekan kekuatannya. Ada banyak tulisan-tulisan di tubuhnya dan ia memiliki 2 pupil di matanya. Jika dilepas, wanita ini akan mengeluarkan kekuatan yang begitu besar dan bisa membumi hanguskan dunia. Alkisah ribuan tahun yang lalu, seorang putri bernama Amanet adalah menjadi satu-satunya pewaris tahta kelak ketika nantinya Raja Fir'aun tiada, karena dia adalah satu-satunya anak Fir'aun saat itu. Dan Amanet yakin ia akan dipuja sebagai dewa yang hidup. Semua itu berubah ketika ternyata ibu tiri Amanet ternyata melahirkan seorang bayi laki-laki, dan seketika tahta dialihkan menjadi milik anak laki-laki tersebut. Amanet tak terima, kemudian memutuskan untuk balas dendam dengan melakukan perjanjian dengan dewa kematian bernama Set. Ia melakukan sebuah ritual memanggil dewa kematian itu agar dirinya bisa berkuasa. Dewa kematian itu datang memberikannya belati dengan batu merah di gagangnya. Ketika Amanet menyentuh belati tersebut, seketika badannya kerasukan dan muncul tulisan-tulisan kuno tersebut di seluruh tubuhnya. Kemudian pupil matanya berubah menjadi 2. Amanet terlahir kembali menjadi seorang monster. Ia kemudian menghabisi ayahnya sendiri dan bayi yang baru lahir tersebut. Namun perjanjian itu belum selesai. Ia bersumpah akan membawa iblis itu ke dunia manusia dalam tubuh seorang pria yang dipilihnya. Namun ketika Amanet akan menancapkan belati itu, ada orang-orang yang menembakkan obat bius ke tubuhnya. Karena dosa-dosanya, Amanet kemudian dimumikan hidup-hidup. Mumi Amanet kemudian dibawa pergi jauh dari Mesir dan dikubur di dalam sebuah lubang yang begitu dalam. Kembali ke masa kini, 2 orang tentara Amerika membolos dari tugasnya karena mereka memiliki misi untuk mencari sebuah harta karun. Pria ini adalah Nick dan Phil, kabur untuk mencari harta karun dari peta yang dicuri Nick sebelumnya. Namun dalam perjalanan, mereka malah terjebak oleh sekelompok teroris yang mengejar mereka. Mau tidak mau, akhirnya Phil menghubungi pihak tentara lain untuk menolong mereka yang terjebak di antara para teroris ini. Bala bantuan kemudian datang mendaratkan bom ke arah mereka, dan setelah itu para teroris itu kocar-kacir kabur dari sana. Karena ledakan tersebut terjadi longsor di dekat Nick dan Phil, membuat mereka terjatuh terseret ke bawah tanah. Kemudian tanpa sengaja mereka menemukan ada sebuah patung mumi raksasa di dalam lubang tersebut. Ada sebuah makam rahasia yang mereka temukan. Para tentara Amerika kemudian sudah berkumpul di sana. Atasan mereka kemudian memarahi Nick dan Phil. Ia tahu bahwa Nick sering mencuri artefak-artefak kuno untuk dijual di pasar gelap. Tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Halsey yang tiba-tiba menampar Nick dan meminta peta yang dicuri Nick untuk dikembalikan. Halsey kaget ketika melihat ada sebuah makam Mesir kuno di daerah Irak, sangat jauh dari tempatnya seharusnya berada. Halsey kemudian mengajak Nick dan Phil untuk turun ke bawah bersamanya memeriksa makam tersebut. Di bawah, Nick tidak sengaja terkena air raksa yang menetes di atasnya. Halsey bilang orang Mesir kuno percaya air raksa mampu melemahkan roh jahat. Sembari mereka semakin masuk ke dalam, ketika Halsey sedang sibuk meneliti, Nick dan Phil malah sibuk mencuri benda-benda yang ada di sana. Nick melihat ada sebuah katrol yang saling terhubung di sana. Kemudian dengan santai ia menembak katrol tersebut yang langsung bergerak menarik sesuatu yang ada di dalam kolam merkuri tersebut. Benar saja, ternyata ada sebuah peti yang terkubur di dalam kolam tersebut dengan bentuk yang mengerikan. Tapi tiba-tiba ada banyak laba-laba datang bermunculan di sekitar mereka. Phil tidak sengaja tergigit salah satu laba-laba. Nick yang memandangi peti tersebut tiba-tiba mendapatkan sebuah memori aneh di mana ada seorang wanita cantik di depannya. Itu adalah putri Amanet yang berterima kasih kepada Nick karena sudah membebaskannya. Peti itu akhirnya diangkat oleh pihak tentara Amerika untuk dibawa dan diteliti. Namun anehnya ada banyak burung gagak hitam berterbangan di dekat mereka. Ketika peti itu akan dimasukkan ke dalam pesawat, ada sebuah badai pasir datang di belakang mereka. Pada akhirnya pesawat berhasil terbang tepat waktu di tengah badai pasir tersebut. Di dalam pesawat, Phil yang sebelumnya digigit laba-laba perlahan-lahan tewas tanpa ada yang mengetahuinya. Saat semua orang diam, Phil tiba-tiba melakukan hal aneh di mana ia mencoba melepaskan ikatan di peti tersebut. Ia juga menusuk atasannya sendiri yang mendekat kepadanya berkali-kali. Mereka semua mencoba menyadarkan Phil, tapi Phil malah berganti akan menyerang mereka semua. Akhirnya Nick melepaskan tembakan dan barulah akhirnya benar-benar menewaskan Phil. Terjadi hal aneh lain di mana pesawat mengalami gangguan karena ribuan burung gagak tiba-tiba terbang menyerang pesawat mereka. Pesawat itu kemudian oleng dan akan jatuh. Nick membantu Halsey memasangkan parasut satu-satunya kepadanya dan melepaskannya. Sedangkan Nick pasrah ketika pesawat itu akhirnya jatuh meledak ke daratan. Apakah ini adalah sebuah kutukan? Saksikan di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.